Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Shalom kuning. Shalom. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nama Felix. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sangat luar biasa. Ya, pastinya sangat luar biasa dong Kak Angel. Nah, Kak Angel, hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah online ya. Kita masih bisa beribadah online sekolah minggu. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu di seluruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan Yesus sahabatmu, muliakan namanya. Dia mengasihimu sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria. Aku kan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama, karena Bapa di sorga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Oke adik-adik, untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Desi. Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu dan penyertaanmu, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat.
Bapa kami di surga, berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, ini akhirnya. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Kak Kausi mau tanya, siapa idolanya adik-adik di rumah? Siapa? Ada Power Ranger. Siapa lagi? Batman. Kalau Kakak Angel, siapa idolanya Kakak Kalau Angel? Kakak Angel idolanya itu Superman. Wah, Superman, Kak Angel. Tapi ingat, ada idola yang bisa mengalahkan mereka semua. Kala itu Batman, kala itu Superman, kala itu Power Ranger. Namanya Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus Idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Kerja buat Tuhan selalu manis, dia tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis. Iya, selamat pagi adik-adik semua di rumah. Masih penuh dengan sukacita? Pastinya ya Kakak Eki, bagaimana? Masih penuh dengan sukacita? Ya. Iya. Adik-adik yang di rumah pasti bertanya-tanya, kenapa lagi Kakak Dede di sini ya? Kira-kira bikin apa Kakak Dede kali ini ya? Iya, pagi hari ini Kakak Dede mau memperkenalkan jadi seorang apa ya kira-kira kalau sudah ada begini-begini? Apa kira-kira adik-adik ya? Kakak Eki tahu ini apa? Stetoskop. Wah, stetoskop. Mungkin di rumah adik-adik juga ada papa mamanya jadi dokter? Iya, kalau Kakak Dede di sini berdiri saat ini pagi hari ini menjadi seorang dokter. Siapa tahu kira-kira Kakak Eki? Dokter Kristus. Iya, adik-adik yang di rumah, Kakak Dede berdiri di sini menjadi seorang dokter Kristus. Iya, adik-adik yang di rumah, pagi hari ini kita akan games ya. Tapi sebelum mulai games dari bintang tamu Dokter Kristus ini, kita akan yel-yel dulu. Adik-adik di rumah siap? Iya, harus siap ya. Oke, siap semua. Kakak Dede punya yel-yel buat adik-adik ya. Pertama, kakak Dede akan sebutkan, lalu adik-adik di rumah harus mengikutinya ya. Tapi Kakak Dede contohkan dulu. Oke. Aku
anak yang sehat. Aku anak yang kuat. Karena aku punya dokter yang hebat. Sekali lagi, aku anak yang sehat. Aku anak yang kuat. Karena aku punya dokter yang hebat. Iya, adik-adik yang di rumah bisa? Iya, tentunya bisa ya. Iya, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk bermain bersama-sama? Iya, pastinya sudah siap ya. Iya. Kakak Desi, Kakak Eki siap? Siap. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dulu biar semangat, ya. Sudah? Sudah bangkit berdiri semua? Iya. Tapi sebelum itu, coba berdirinya yang sejajar dengan teman-temannya, ya. Ya, seperti ini. Iya. Tapi karena kita masih PSBB ya, jaga-jaga jarak. Oke, adik-adik yang di rumah siap? Dan nama permainannya adalah 1, 2, 3, EA. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, EA. Ada maksudnya itu adik-adik. Kalau kakak Dede bilang angka 1, berarti kita harus ucapkan halo atau tepuk pundak teman. Sambil tepuk pundak teman. Ucapkan halo sambil tepuk pundak teman ya. Kalau angka 1. Kalau angka 2, kakak Dede jawabnya 2, berarti goyangkan jempolnya. Asik ya. Ingat ya, kalau 2 goyangkan jempolnya, asik. Dan kalau 3, iya, kita harus melakukan sesuatu adik-adik. Seperti apa? Siap kakak Eki, kakak Desi? Siap. Iya. Kalau yang ketiga, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ea, ea, ea. Siap adik-adik? Iya, siap ya. Oke, iya. Kita mulai ya. Kakak Desi, kakak Eki siap? Siap. Ingat ya, kata-katanya ya. Mulai dari angka 1, halo sambil tepuk pundak teman. Angka 2, asik, goyangkan jempolnya. Dan angka yang ketiga, ea, ea, ea. Siap ya? Oke, kita mulai ya. Kakak Dede sebutkan ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. 1, halo. Halo. Iya, ulangi ya, ada yang salah. Di rumah bagaimana? Pasti ada yang salah ya. Oke, kita mulai lagi ya, sekali lagi. 1, halo. Iya. 2, asik. 3, ea, ea, ea. Siap? Begitu ya permainannya ya. Oke, siap ya. Mulai cepat ya. Tadi sudah contoh kan? Iya, kita mulai ya. Siap? Jangan sampai lupa konsentrasi. Oke? 1, halo. Iya. 3, ea, ea, ea. 2, asik. Adik-adik yang di rumah bagaimana? Iya. Sekarang kakak Dede cuma pakai jari ya. Kakak Eki sama kakak Dede siap? Siap. Iya. Pakai jari ya, kakak Dede tidak menyebutkan. Siap adik-adik di rumah juga ya? Oke? Ea, ea, ea. Iya. Yang di rumah bagaimana? Konsentrasi ya? Iya. Asik. Iya. Semangat dong kakak Dede. Oh, iya, iya. Iya. Adik-adik yang di rumah pasti semangat juga. Oke. 1, 2, 3. Halo asik. Ea, ea, ea. Iya. Oke. Butuh konsentrasi. Adik-adik yang di rumah jangan lupa selalu konsentrasi ya. Iya, adik-adik di rumah silakan duduk semuanya. Iya. Sudah? Sudah duduk manis? Iya. Tadi kita sudah bermain bersama dan kakak Dede punya pesan untuk adik-adik di rumah ya. Dalam permainan ini pesannya adalah pada masa pandemi ini kita harus tetap semangat ya. Jangan loyo-loyo, jangan lemas-lemas. Jaga kesehatan ya. Oke? Jaga kesehatan, jangan sampai kena virus supaya kita cepat bertemu di sekolah minggu. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat supaya kita tetap cepat ketemu di sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi bersama Dokter Kristus. Berjamulah Tuhan selalu.
adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalia, kita akan nyanyikan lagu Engkau Bapa yang Mengasihi. Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah Kakak Lia yang akan meritakan firman-Mu Tuhan, berikanlah dia kemampuan agar dia mampu berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang diberitakan Tuhan bisa tertanam di hati adik-adik sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, jangan bermain ya. Nah, sebelumnya Kakak Lia mau tanya cerita kita yang minggu lalu. Nah, tentang apa ya? Dan siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Nah, cerita kita minggu lalu adalah tentang Petrus membangkitkan Dorcas dan menyembuhkan Eneas. Nah, itu cerita kita minggu lalu. Petrus membangkitkan Dorcas dan menyembuhkan Eneas. Nah, ayo, benar kan cerita kita minggu lalu? Nah, adik-adik seperti biasanya tentu ada ayat hafalannya. Nah, siapa yang menghafal? Ayo kita berdiri semua. Kita menghafal sama-sama firman Tuhan. Nah, ayat hafalan kita yang minggu lalu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 14. Nah, ayo kita ucapkan bersama-sama. Ayo berdiri semua, berdiri. Kita ucapkan firman-Nya bersama-sama. Ayo. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Ayo kita ulang lagi satu kali firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, itu ayat hafalan kita yang minggu lalu. Nah, harus rajin menghafal ya adik-adik firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan yang akan kita baca serta dengarkan dan akan kita dengarkan ceritanya pada ibadah kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-48. Nah, yaitu tentang Petrus dan Kornelius. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kakak Lia mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang disuruh untuk menyampaikan Injil firman Tuhan. Nah, kepada siapa Injil ini diberitakan? Dan siapa murid Tuhan Yesus itu? Ayo kita simak ceritanya bersama. Nah, dengarkan ya ceritanya saat ini. Pada suatu hari di kota Yope, Bapak Petrus merasa lapar sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada yang belum makan saat ini? Pasti merasa lapar. Tapi hari ini tetap sukacita ya, tidak ada yang lapar karena firman Tuhan tersampaikan pada pagi hari ini. Nah, tetapi makanannya masih dimasak. Jadi Bapak Petrus naik ke atas rumah dan berdoa. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba-tiba Bapak Petrus mendapat sebuah penglihatan. Nah, apakah penglihatan itu? Tahu tidak adik-adik? Bapak Petrus melihat langit terbuka. Lalu turunlah sebuah kain yang sangat besar dari atas langit sampai ke depan Bapak Petrus. Nah, di dalam kain itu berisi binatang-binatang berkaki 4 dan binatang-binatang yang menjalar, juga burung-burung. Lalu ada suara terdengar dari langit dan berkata, "Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah." Hah? Bapak Petrus kaget karena tahu tidak adik-adik, binatang itu adalah binatang-binatang yang haram menurut hukum Taurat. Lalu Bapak Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah aku memakan binatang-binatang yang haram ini." Suara itu kemudian berkata lagi, "Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan." Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kejadian itu berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya kain itu kembali terangkat ke langit dan menghilang di sana. Bapak Petrus kemudian bertanya-tanya apa arti dari penglihatannya itu. Dan sementara ia berpikir, ada 3 orang yang mencarinya. Lalu Roh Kudus berkata kepada Bapak Petrus, "Petrus, turunlah dan ikutlah dengan orang-orang itu. Aku yang menyuruh mereka datang." Lalu Bapak Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang yang datang itu, "Aku adalah Petrus yang kalian cari itu. Nah, apakah maksud kedatangan kalian?" "Bapak Petrus, kami adalah utusan dari Bapak Kornelius, seorang perwira Itali dari Kaisarea. Dia sangat takut kepada Tuhan. Ia dan seisi rumahnya taat kepada Tuhan dan rajin berdoa. Dan mereka sering memberi sedekah
dan berbuat baik kepada orang Yahudi. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Nah, Dia mengutus kami untuk menjemput engkau, Bapak Petrus. Karena Bapak Petrus sudah diberitahu atau tidak ragu-ragu lagi ikut kepada ketiga orang itu. Karena Roh Kudus sudah turun ke hati Bapak Petrus agar Bapak Petrus ikut kepada ketiga orang tadi yang menjemputnya. Nah, keesokan harinya Bapak Petrus menepati janjinya. Dan bersama saudara dari Yope, Bapak Petrus ikut bersama-sama dengan ketiga utusan dari Bapak Kornelius tadi. Lalu saat Bapak Petrus tiba di rumah Kornelius, tersungkurlah Kornelius di kaki Petrus. Nah, Bapak Petrus kaget dan mengangkat Bapak Kornelius. Bangunlah, aku ini hanya manusia. Dan bertanyalah Petrus kepada Kornelius, engkau memanggil aku. Apa maksudnya engkau memanggil aku? Nah, sekarang Bapak Kornelius yang bercerita kepada Bapak Petrus. 4 hari yang lalu, saat aku sedang berdoa di dalam rumahku, tiba-tiba di depanku berdiri seorang malaikat Tuhan. Aku sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada Kornelius, doamu sudah didengar oleh Allah dan sedekahmu berkenan di hadapan Allah. Dan seorang murid akan datang dari Yope yang bernama Petrus. Ia akan memberitakan kepadamu tentang Injil keselamatan itu bagi engkau dan seisi rumahmu. Lalu malaikat itu meninggalkan aku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi. Rupanya ini arti dari penglihatan Bapak Petrus tentang binatang-binatang yang turun dari langit tadi. Bahwa Allah tidak membedakan orang-orang. Semua bangsa boleh mendengarkan keselamatan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Allah dengan Roh Kudus, Ia berjalan berkeliling menyembuhkan orang-orang sakit dan melepaskan orang-orang dari kuasa iblis. Menyembuhkan yang sakit dimanapun mereka berada. Sementara Bapak Petrus bercerita, tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas Kornelius dan saudara-saudaranya. Kemudian Bapak Petrus berkata, marilah membaptis orang-orang ini dengan air. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil keselamatan juga tersampaikan kepada Kakak Lia dan adik-adik yang ada di rumah dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Semua yang mau taat dan rajin berdoa menjadi anak yang baik dan mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan setiap hari? Nah, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang taat, jadilah anak yang rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan Yesus nomor 1 di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberkati Kakak Lia, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Dan di dalam Tuhan pasti ada keselamatan. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pastinya kita
punya ayat hafalan. Nah, harus menghafal ya, karena penting firman Tuhan kita hafal dalam kehidupan kita sehari-hari agar Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Olehnya itu, Kakak Lia akan memberikan ayat hafalan kita, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-46. Nah, firman Tuhan berkata, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Itu ayat hafalan kita untuk minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Kakak Lia yang telah memberitakan firman-Mu, berkati dia dalam tugas, pekerjaan, dan rumah tangganya. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga buat adik-adik yang mungkin pada saat ini terbaring lemah karena sakit, sehingga tidak sempat mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, karena kesembuhan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, saat ini kami juga berdoa buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu kemarin. Berkatilah mereka Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah dalam keluarga mereka, berkatilah pendidikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, mulai dari presiden, gubernur, sampai ke pelosok daerah dalam menangani negeri ini, terutama dalam menangani wabah virus corona. Jaga dan lindungi bangsa kami, berikan kami para pemimpin-pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, hidup dan kehidupan kami bawa ke dalam tangan. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita dan menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami akan menutup semua rangkaian ibadah ini Tuhan. Berkatilah kakak pembina yang sudah hadir pada saat ini yang ambil bagian. Berkati juga adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus yang berkati. Dadah. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam nama aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi teman-teman, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down. Yo,